Santapan Harian Sabtu 7 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam setiap denyut nadi kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yesaya 23 ayat 13 sampai 18. Lihat negeri orang Kasdim. Bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Sahabat Santapan Harian, kesombongan seringkali menjadi pemisah dalam sebuah relasi. Sebab kesombongan membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ironisnya, manusia berani menyombongkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan empunya segalanya. Jadi, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa kesombongan manusia mendahului kejatuhannya di dalam dosa. Kesombongan itulah yang dilakukan oleh penduduk Tirus dan Sidon sehingga Allah menghukum mereka. Kedua kota ini maju menjadi pusat perdagangan dan memiliki pelabuhan terbesar pada masa itu. Kehidupan penduduknya sangat sejahtera karena memiliki kekayaan besar. Sayangnya, kekayaan itu hanya sebatas materi, tidak diikuti dengan kekayaan moral. Hati dan perbuatan mereka penuh dengan kejahatan. Tidak heran jika banyak nabi yang diutus Allah untuk menegur mereka. Misalnya, Yeremia, Yehezkiel, Yoel, Amos, Zakaria, dan termasuk Yesaya. Tujuannya supaya mereka bertobat dan terhindar dari penghukuman Allah. Namun mereka tidak mau mendengarkan teguran itu. Mereka justru semakin tenggelam dalam kejahatan dan tidak mau bertobat. Akibatnya, Allah menyatakan penghukumannya. Allah tidak menyukai kesombongan, sebab hal itu merusak atau memisahkan relasi antara kita dengannya. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba memeriksa hati dan mengevaluasi diri. Adakah kesombongan dalam hati kita? Adakah kita menyadari bahwa kita mulai tidak melibatkan Allah dalam rencana hidup kita? Apakah kita tidak pernah lagi melibatkan Allah dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita?
Apakah kita sudah merasa mampu mengatasi semua persoalan hidup seorang diri saja dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri? Jika iya, mari kita mohon ampun kepada Allah dan bertobat, sebab itu adalah tanda dan bentuk kesombongan kita. Sesungguhnya kita lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Karena itu, mari kita tinggalkan kesombongan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, hancurkanlah benteng kesombongan dalam diri kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.